Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Hari ini adalah agenda sidang pertama gugatan cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lalu, apa hasil dari sidang pertama tersebut? Saya akan membacakan informasi ini kepada Anda semua langsung dari sumbernya. Dari CNN Indonesia, Paula Verhoeven buka suara usai sidang cerai perdana dengan Baim Wong. Jakarta, CNN Indonesia, Paula Verhoeven buka suara setelah sidang cerai perdana dengan Baim Wong. Sidang dengan agenda mediasi itu berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu 23 Oktober 2024. Paula berterima kasih atas kehadiran awak media yang datang meliput. Ia lalu meminta doa supaya proses perceraiannya berjalan lancar dan mendapat hasil terbaik. Terima kasih teman-teman media yang sudah datang, yang sudah sabar menunggu saya, ujar Paula. Saya di kesempatan kali ini mohon doanya semoga berjalan lancar dan semua berjalan yang terbaik lanjutnya. Ia sempat ditanya mengenai proses hasil sidang mediasi, namun Paula memilih bungkam dan hanya melempar senyum. Paula kemudian menjelaskan bahwa semua urusan gugatan cerai talak itu diserahkan kepada pihak kuasa hukum yang mewakili dirinya. Untuk urusan gugatan saya serahkan langsung ke kuasa hukum saya, lanjut Paula. Sidang cerai perdana itu memiliki agenda mediasi antara Baim Wong selaku pemohon dan Paula Verhoeven selaku termohon. Dua pihak itu sama-sama datang memenuhi panggilan. Baim tiba awal sekitar pukul 09.00, lalu diikuti Paula Verhoeven pukul 11.30. Sidang itu lalu dibuka setelah Paula tiba, tetapi sempat diskors hingga pukul 13.00. Mediasi akhirnya berlanjut dan berakhir sekitar pukul 13.55 WIB. Setelah itu Baim dan Paula meninggalkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan mobil yang terpisah. Baim Wong resmi mengajukan permohonan cerai terhadap Paula Verhoeven. Ia pertama kali mengkonfirmasi hal itu pada Selasa 8 Oktober siang. Permohonan cerai Baim Wong terhadap Paula hadir setelah keduanya menikah hampir 6 tahun dan beberapa bulan setelah pernikahan mereka diterpa kabar miring. Dalam beberapa bulan terakhir, rumah tangga Baim dan Paula sering diisukan retak. Rumor itu mencuat karena netizen menyadari Baim Wong dan Paula semakin jarang terlihat tampil bersama di publik. Baim Wong dan Paula Verhoeven dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Selama membina rumah tangga, anak pertama yang disapa Kiano lahir 27 Desember 2019 dan yang kedua lahir Kenso pada tanggal 9 Oktober 2021. Oke, itu yang pertama ya, bahwa hari ini adalah sidang pertama dari gugatan cerai Baim Wong kepada Paula Verhoeven. Di sini tadi jelas ya dikatakan bahwa sidang pertama ini adalah mediasi. Mediasi. Apa yang dimaksud dengan mediasi? Saya akan uraikan biar kita tidak salah ya. Sidang mediasi dalam gugatan cerai adalah proses perundingan untuk mencapai kesepakatan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi ini dijembatani oleh seorang mediator yang ditunjuk oleh pengadilan agama.
Tujuan mediasi perceraian adalah untuk memfasilitasi kedua belah pihak agar bisa berdiskusi dan mencapai kesepakatan perdamaian. Mediasi ini dilakukan jika salah satu pasangan nikah tidak setuju untuk bercerai. Gitu ya teman-teman ya. Mediasi diatur sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008. Oke, itu tujuan mediasi. Ya, kalau tidak ada kesepakatan, ya sidang perkara dibuktikan. Namanya sidang pembuktian. Ya, intinya adalah bagaimana meyakinkan hakim agar hakim menyetujui atas gugatan perceraian. Itu kalau disetujui. Nah, ada yang menarik dalam sidang tersebut. Katanya ya, mohon maaf ya, katanya keduanya saat bertemu tidak saling sapa. Saya juga memiliki videonya, namun sebelum itu saya akan bacakan informasi berikut ini. Masih dari CNN Indonesia. Baim dan Paula tak saling sapa kala bertemu di ruang sidang cerai. Wah, kenapa nggak saling sapa? Terus selama ini, aduh, ini yang repot di sini ya. Kita bacakan saja. Jakarta, CNN Indonesia. Baim Wong dan Paula Verhoeven tak saling sapa ketika mengikuti sidang cerai perdana dengan agenda mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 23 Oktober 2024 tadi ya. Pantauan CNN Indonesia.com, Baim Wong dan Paula Verhoeven akhirnya berada di satu ruangan untuk memenuhi panggilan sidang cerai. Baim tiba lebih awal, lalu sempat menunggu beberapa jam hingga giliran masuk ruang sidang. Paula kemudian menyusul mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan sekitar pukul 11.30. Ia langsung menuju ruang sidang tepat usai Baim masuk dan duduk di ruangan itu. Namun mereka terlihat tidak saling tegur sapa. Meski satu ruangan, Baim tetap di tempat duduknya di sebelah kiri, sementara Paula langsung duduk di sebelah kanan. Mereka juga sempat diminta maju ke depan hakim ketua untuk pemeriksaan berkas dan dokumen administrasi. Namun lagi-lagi tak ada interaksi di antara kedua selebritas tersebut. Sidang kemudian sempat dibuka dan hakim memberi gambaran soal jalannya mediasi. Namun agenda mediasi itu diskors karena memasuki jam istirahat. Sidang mediasi itu kemudian dijadwalkan mulai kembali pada pukul 13.00 dan diikuti Baim Wong, Paula Verhoeven serta seorang mediator. Baim Wong resmi mengajukan permohonan cerai terhadap Paula Verhoeven. Ia pertama kali mengkonfirmasi hal itu pada Selasa 8 Oktober 2024. Permohonan cerai Baim terhadap Paula hadir setelah keduanya menikah hampir 6 tahun dan beberapa bulan terakhir ini diterpa kabar miring. Dalam beberapa bulan terakhir rumah tangga Baim dan Paula diisukan retak. Rumor itu mencuat karena adanya konferensi pers oleh Baim Wong yang mengatakan bahwa Paula terlibat perselingkuhan. Oke. Kita bahas lagi teman-teman. Ini kalau ingat pacaran mungkin nggak begini jadinya ya. Biasa ya. Kalau pacaran itu manggilnya sayang gitu kan. Sayang. Setelah beberapa tahun menikah manggilnya bukan sayang. Lu, gue. Nah, salah satu contoh ya. Si istri misalnya ini ya, si istri ini kebiasaan di mana-mana. Si istri kepleset misalnya atau kesandung misalnya. Sang suami bukannya ada apa sayang, kenapa sayang, enggak begitu.
Tapi bilangnya apa coba? Mata lo di mana gitu. Ya, inilah ya kelihatan ya bahwa eh, masih status suami istri, ada anak, tapi begitu ketemu tidak saling sapa, tidak saling teguh. Ini kalau ya saya sayangkan juga, ya tetap tetap aja hai, say gitu aja, say hai gitu. Tapi kalau sudah tidak saling tegur, tidak saling sapa, ini kelihatan sekali gitu ya. Saya nggak tahu yang mana yang bertahan dengan argumennya, dengan pendiriannya. Namun ini menunjukkan bahwa ada kebencian gitu. Mbak Imbong itu sepertinya benci banget ya kepada Paula. Paula juga mungkin biarlah kalau disapa ya saya nyapa mungkin ya kan. Untuk ini teman-teman, saya ada beberapa memiliki videonya terkait dengan ketika berada di ruang sidang ya. Mari kita simak bersama. Ini di ruang sidang ya, terlihat jelas ya tidak ada reaksi apa-apa ya. Tidak ada reaksi ya. Ya maju-maju aja gitu. Inilah. Padahal kalau disapa, hai sayang gitu aja sudah bagus. Hai Bu, hai Paula gitu lebih bagus ya. Ya minimal laki-laki lah yang menyapa gitu ya. Atau memang sengaja ya dibuat seperti ini agar hakim melihat bahwa sudah saling ini ya, saling mendiamkan ya. Dosa loh itu mendiamkan orang itu, apalagi berbulan-bulan dosa. Ya. Oke. Nah, di sini kelihatan sekali bahwa mereka tidak saling sapa, tidak saling tegur. Kenapa itu terjadi? Justru kondisi-kondisi ini akan diolah media. Ketika akan diolah media, media akan tayangkan di berbagai media, nanti akan menjadi jejak digital. Ya, jejak digital. Ketika Keanu dan Kenzo besar dan sudah tahu seperti ini, dia akan melihat, oh kenapa papahnya sama mamanya tidak saling sapa gitu ya. Ternyata begini toh, gitu ya. Karena jejak digital tidak bisa melihat sekarang. Saya saja malu kalau melihat kelakuan saya ketika itu ya, ada rekamannya gitu ya. Apa namanya? Jejak digital tadi. Nah, saya takutkan ini anak-anaknya akan melihat jejak digital ini. Ya setidak-tidaknya di ruang sidang ya saling sapa, salaman atau apa gitu ya. Minimal ide-ide dari pengacara ya, mungkin pengacara nanti salamin aja nggak apa-apa. Pengacara yang sini juga begitu. Jadi begini nih seperti keruh banget gitu loh ya, keruh banget. Ya karena mungkin Mbak Imbong juga sudah nekat betul untuk menceraikan Paula, sehingga lupa mereka pernah bersama, mereka pernah menikmati ya, surga kehidupan rumah tangga. Nah inilah yang susah ya. Ada pepatah begini, habis manis sepah ditendang, begitu ya. Habis manis sepah dibuang, habis manis sampah dibuang. Ya seperti itulah ya. Tapi saya harapkan ya dengan mediasi nantinya ini, saya nggak berharap banyak apakah mereka kembali atau tidak. Saya tidak berharap banyak karena melihat situasinya seperti ini. Yang saya harapkan mereka bercerai dalam kondisi baik-baik. Karena
apapun namanya, itu adalah ibunya anak-anak. Apapun namanya, itu adalah bapaknya anak-anak. Tidak ada namanya bekas bapak, tidak ada namanya bekas emak, ya. Yang adanya bekas istri. Ya kan? Masalahnya jangan sampai anak-anaknya tahu ternyata bapakku dan ibuku, papaku dengan mamaku seperti ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bye.